Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini saya tahu pada biasa. Wal udhiyatu bangkining kurban ya maksudnya kurban sunnatun muakkadatun paneka sunnat muakkad wa kayak sunnat wa yujzi'u ban anyoko paki fiha dalam kurban dalam kurban al-jida'u kining Panapa umur setahun minat nih dari embi gibas. Kenapa umur setahun minat nih dari embi gibas? Bahasan ini menjelaskan kurban, bahwa kurban tersebut sunnah mu'akkad yang sunnah dilaksanakan setiap tahun, bukan seumur hidup satu kali, seumur hidup bukan, tapi setiap tahun mulai dari tanggal 10 Idul Adha sampai ke tanggal 11, 12, 13 waktunya. Jadi tidak harus disembelih di tanggal 10 Idul Adha. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bisa. Tanggal 10 itu namanya Yaumul Id, Idul Adha, Yaum Idul Adha. Hari raya kurban. Hari raya kurban. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu namanya Yaumut Tasyrik atau Yaumut Tasyrik, Ayyam Tasyrik, hari-hari tasyrik. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ini adalah hari-hari yang haram haram melaksanakan puasa. Tidak boleh. Haram dan juga puasanya tidak sah. Tidak boleh berpuasa. Walaupun puasa qada wajib, tidak boleh. Di sini cukup bagi orang yang mau berkorban itu dengan kambing ataupun domba yang umur 1 tahun. Ini adalah ukuran yang paling ringan. Ukuran yang paling ringan. Jadi ringan sebenarnya kurban itu, tidak harus sapi. Paling kecil, paling ringan adalah domba umur 1 tahun. Berarti harus sapi. Makanya tidak berat kurban itu, cukup kambing bisa, sudah masuk itu. Kambing umur 1 tahun. Wasaniu minal magzi, ban nomor 2 tahun dari mbi kacang. Ukuran yang lebih besar lagi, kambing
adalah kambing, bukan domba, tapi kambing yang umur 2 tahun. Itu bagi orang yang lebih mampu. Oh, misalnya orang mampu kambing, tapi dia berkorbannya dengan domba, ya nggak apa-apa. Dia mampu sapi, tapi dia berkorban dengan kambing, nggak apa-apa. Ini bisa memilih. Ini adalah pilihan, terserah yang mau berkorban. Yang jelas yang lebih besar lebih besar juga pahalanya. Wasaniyu. Bagaimana wasaniyu beri? Nomor 2 tahun minal ibili, dari unta. Ada ukuran lebih besar lagi, yaitu dia berkorban dengan satu unta yang umur 2 tahun. Tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya unta itu adalah ukurannya berapa orang, 7 orang, tidak masalah. Orang satu berkorban dengan satu unta, atau dia berkorban dengan 2 unta, 3 unta, 5 unta, 10 unta, tidak masalah. 5, 10, 20, 50, 100. Orang satu berkorban dengan 100 unta, 100 sapi, nggak apa-apa. Tambah banyak, tambah bagus. Tambah banyak, tambah banyak pahalanya. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berkorban bukan hanya dengan 1-2 sapi ataupun unta, tapi beliau berkorban ratusan bahkan sampai ratusan unta, ratusan sapi. Itulah Nabi Ibrahim. Dan bagi orang-orang yang ahli berkurban, maka Allah akan mewariskan kepadanya putra-putri yang soleh-soleh, putra-putri yang tinggi derajatnya. Kalau nggak kaya raya, jadi ulama besar. Itu kalau seseorang itu ahli berkurban. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau ahli berkurban. Dan diberikan oleh Allah putra-putra yang tinggi derajatnya, bahkan dari golongan para nabi. Nabi Ibrahim, memiliki putra Nabi Ismail, memiliki putra Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nah, ke bawahnya itu banyak nabi-nabi, sehingga Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang ahli berkurban, adalah hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah, dan dia tidak tanggung-tanggung kalau berkurban. Bukan hanya 1, 2, 3, bahkan sampai puluhan, ratusan unta ataupun sapi. Karena dengan berkorban itu adalah bukti bahwa kita benar cinta kepada Allah. Kalau beli mobil, gak ada kata mubadzir, kata sayang, gak ada kata sayang. Beli baju mahal-mahal, tapi untuk berkurban dengan 1 domba umur 1 tahun hanya berkisar harganya 1.500.000, kita kayaknya harus mikir
10 kah? Allah, itu ya termasuk saya. Allah. Berarti rasa cintanya kita kepada Allah itu jauh masih bahkan ada di satu keterangan, ada seorang hamba Allah, dia ahli ibadah, ahli tahajud, sholat duha, ahli baca Quran, ahli puasa, semua ibadah dia kerjakan. Akhirnya saking dia dekatnya kepada Allah, dia memiliki teman malaikat. Saking dekatnya sama Allah, dia punya teman malaikat. Di satu hari dia didatangi malaikat. Malaikat itu bertamu kepadanya. Assalamualaikum. Ke rumahnya hamba Allah tersebut. Waalaikumsalam. Sambian malaikat, silakan masuk. Di waktu itu malaikat memegang kitab setebal ini. Setebal ini kitabnya. Memegang kitab setebal ini. Akhirnya hamba Allah itu penasaran dengan kitab yang dipegang malaikat. Hamba Allah bertanya, "Wahai malaikat, apa yang kamu pegang?" Ya, ini adalah kitab catatan seseorang yang Allah menyuruh saya untuk mencatatnya. Siapa orang-orang tersebut yang Anda catat di dalam kitab itu? Ini adalah golongan catatan-catatan nama-nama orang yang dicintai Allah. Jadi orang-orang yang tidak dicintai Allah tidak ada di dalam catatan kitab ini, katanya. Akhirnya hamba Allah tersebut dia penasaran. Dia merasa paling saya namanya juga ada di dalam kitab. Paling nama saya juga ada di dalam kitab. Kenapa dia punya perasaan seperti itu? Kenapa dia merasa seperti itu? Karena dia sejak kecil sampai dia tua tidak ada pekerjaan lain selain beribadah kepada Allah. Akhirnya dia penasaran, menyuruh malaikat tersebut untuk mencari namanya di dalam kitab. Coba malaikat, barangkali nama saya ada di dalam kitab itu. Saya minta tolong carikan nama saya. Dicari sama malaikat. Dicari mulai dari awal satu persatu sampai selesai. Akhirnya tidak ada. Tidak ada, Syekh. Nama sambian gak ada di dalam kitab ini. Masa tidak ada? Saya kan selalu bertakwa kepada Allah. Saya akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Dan saya tidak pernah mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Saya nggak percaya mereka. Coba, barangkali sampai yang cari kurang teliti. Coba cari lagi. Dicarilah. Diulang dari awal sampai akhir. Ternyata memang nggak ada. Nggak percaya lagi. Disuruh diulangi sampai 3 kali. Tetap nggak ada. Ya memang nggak ada. Akhirnya hamba Allah tersebut bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa nama saya nggak ada di dalam kitab? Padahal saya mengabdi kepada Allah sejak kecil sampai tua seperti ini. Saya tidak pernah malas beribadah kepada Allah. Kenapa tidak ada dalam catatan kitab ini nama saya?" Akhirnya malaikat bertanya kepada hamba Allah tersebut, "Wahai Syekh, apakah kamu pernah berkurban?" Syekh tersebut kaget. Tidak, kenapa memang? Oh, pantas nggak ada. Pantas tidak ada.
Gak ada. Tidak. Ini adalah kitab ini adalah catatan-catatan orang yang dicintai Allah karena dia berkurban. Orang-orang yang berkurban, yang ahli berkurban, dan dia ada mendapatkan khususan dari Allah sehingga namanya dicatat di dalam kitab ini. Makanya kitab ini adalah nama-nama orang yang dicintai Allah dan dia sudah berkurban atau ahli berkurban kepada Allah. Jadi Syekh tersebut akhirnya merasa menyesal. Sejak kecil dia beribadah kepada Allah, dia lalai, tidak sempat berkurban. Dia merasa rugi besar, besar. Dia nangis, bersimpuh, bersujud kepada Allah. Dia merasa menyesal sekali karena di waktu dia punya uang dia tidak sempat ataupun dia lupa tidak berkurban kepada Allah. Nangis, astagfirullahaladzim, nangis. Itulah fadilahnya berkurban. Jangan sampai dilewatkan. Kalau punya uang, kalau ada uang pas di hari Idul Adha, maka segera membeli kambing ataupun domba ataupun sapi. Niat berkurban lillahi ta'ala. Insya Allah nama-nama kita yang sudah berkorban Allah catat di dalam kitab seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Wa tujzi'u wallahu alam bissawab.